Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya dapat hadir kembali di dalam rangka mengisi kegiatan Ramadan tahun 1441 Hijriah yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak. Seperti yang sudah-sudah, insya Allah saya akan mengkaji dua kitab, yaitu kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Profesor Dr. Subhi Salih, dan dalam judul yang sama ditulis oleh Al-Imam Mana Al-Qattan. Hari ini insya Allah kita akan masuk kepada kajian tentang ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu apa toh? Ilmu qiraat itu adalah ilmu cara-cara membaca Al-Quran. Seperti kita ketahui, ayat-ayat Al-Quran ada 6.666 ayat. Di dalam ayat itu ada beberapa qiraat yang oleh sahabat mungkin nanti akan saya jelaskan insya Allah. Ada yang dibaca dhamma, ada yang dibaca fathah, dan lain sebagainya. Nanti akan insya Allah contoh-contoh kita akan berikan. Pengertian Al-Quran ditujukan kepada kita dengan pola ilmu qiraat ini. Diawali dengan adanya hadis, yang hadis ini dipahami dalam berbagai terjemah, dalam berbagai penafsiran. Yang penafsiran itu menurut beberapa ulama sangat banyak. Bahkan ada yang menyatakan berangkat dari hadis ini paling tidak ada 65 pendapat. Ada hadis Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi. Hadisnya, inna hadhil Qur'an unzila ala sab'ati akhrufin faqra'u ma tayassara minha. Inna hadhil Qur'an, Qur'an ini unzila ala sab'ati akhrufin, diturunkan atas 7 huruf. Faqra'u ma tayassara minha, maka bacalah yang mudah dari yang 7 itu. Tadi saya katakan ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis ini. Ibnu Hayyan menyatakan tidak kurang 35 pendapat yang muncul dari ahli ilmu yang mengkaitkan kata-kata sab'atu akhrufin, 7 huruf. 7 huruf itu apa? 7 huruf itu bagaimana? Abu Syamah menyatakan golongan yang menyangka bahwa qiraat 7 yang berkembang sekarang itulah yang dikehendaki hadis. Kalau ada persangkaan demikian, ini berlawanan dengan ijma' ulama. Dulu ada seorang tokoh yang terkenal dengan nama Ibnu Mujahid, wafat tahun 324 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Bakar Ahmad Ibnu Musa Ibnu Abbas, tetapi terkenalnya dengan sebutan Ibnu Mujahid. Beliau ini mengumpulkan 7 qiraat dari 7 imam yang terkenal di Mekah, di Madinah, di Kufah, di Basrah,
di Syam. Dan ini dilakukan ketika Ibnu Mujahid berada di Baghdad pada penghujung abad ketiga Hijriah. Jadi sebenarnya usaha Ibnu Mujahid ini usaha yang bersifat kebetulan. Jadi beliau mengumpulkan 7 qurra di dalam karya tulisan beliau itu. Oleh karena itu Abul Abbas Ibnu Ammar yang wafat tahun 430 Hijriah, seorang mukri besar, ini mengkritik apa yang dilakukan Ibnu Mujahid. Mengapa Ibnu Mujahid ini mengumpulkan qurra 7? Padahal sebenarnya qurra lebih dari 7. Yang ahli qiraat itu sebenarnya lebih dari 7. Mengapa Ibnu Mujahid ini mengumpulkan 7 qurra? Sehingga ada yang menyangka kata-kata sab'atu ahrufin sebagaimana hadis yang tadi saya baca, disimpulkan bahwa sab'atu ahrufin dalam hadis itu ya 7 qurra yang dibuat Ibnu Mujahid. Inilah barangkali kita sering mendengar orang dengan mengambil pendapat Ibnu Mujahid sebagai sesuatu yang final, padahal sebenarnya tidak. Ya, karena nanti akan kita tahu di samping 7 itu ada yang lain, dan data itu di dalam 2 kitab yang saya bahas, karya Profesor Dr. Subhi Salih dan Mana Al-Qattan, dijelaskan di sana. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, jadi Ibnu Mujahid menurut persangkaan para ulama itu bersifat kebetulan. Kebetulan beliau mengumpulkan 7 qurra, lalu disangka sab'atu ahrufin yaitu. Padahal tidak demikian adanya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita belajar ilmu qiraat ini, belum lagi contohnya, baru penyebutan orang-orangnya saja terjadi kritik di sana sini. Ya. Para qurra di zaman itu telah banyak mengumpulkan catatan-catatan. Ada seorang tokoh yang di dalam catatan sejarah ini tahun setelah abad 4 Hijriah. Namanya Ahmad Ibnu Ja'far Ibnu Munadi. Ini juga seorang qurra yang beliau ini juga menulis manuskrip tentang qiraat yang ada pada waktu itu. Kemudian juga ada Abu Bakar An-Naqqas. Ya. Beliau ini menulis kitab Al-Mu'jam fi Asma'il Qurra wa Qiraatihim. Kemudian ada Ad-Dani. Ya. Beliau menulis Tabaqatul Qurra, tingkatan-tingkatan para ahli qiraah. Kemudian ada Az-Zahabi, beliau menulis Ma'rifatul Qurra. Kemudian ada Al-Jazari, beliau juga menulis Nihayatul Dirayat fi Asma'ir Rijal Al-Qiraah. Jadi ada 5 dokumen yang bisa kita lihat bahwa tokoh-tokoh pada waktu itu di penghujung abad ke-4 ke-5 Hijriah ini sudah menulis beberapa buku. Jadi kalau hari ini saya kaitkan dengan materi yang kemarin-kemarin, jadi memang secara sanad, persambungan periwayatan keilmuan keislaman, ini bersambung-sambung mulai Kanjeng Nabi sedo, mulai Kanjeng Nabi wafat, kemudian para sahabat meneruskan, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'in, terus sampai pada saat sekarang saya sampaikan kepada hadirin yang berbahagia, ini terus menulis mereka itu. Ya. 5 tokoh ini tadi saya sebutkan, Ahmad bin Ja'far Ibnu Munadi, Abu Bakar An-Naqqas, Ad-Dani, Az-Zahabi, Al-Jaziri. Mereka tokoh-tokoh yang luar biasa. Jasanya luar biasa dalam perkembangan keilmuan Islam, dalam hal ini adalah masalah qiraat.
masalah bacaan Al-Quran. Oleh karena itu, kalau hari ini kita banyak mendengar para hafidhah, anak kecil sudah hafal Al-Quran, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Kalau kita lihat di YouTube, di TV-TV, apalagi Ramadan ini TV banyak menyajikan anak-anak kecil hafal Al-Quran, masya Allah, luar biasa. Apalagi kalau dibarengi dengan pengetahuan belajar tentang qiraah sab'ah. Jadi ini para qurra yang menulis buku, ada 5 data yang bisa kita catat. Hadirin yang berbahagia, istilah qiraat 7 sebenarnya awal-awal Islam itu tidak begitu diperhatikan. Ya. Jadi karena apa? Karena memang para ulama mengatakan sebenarnya para qurra itu banyak dan qiraah 7 itu ya, di antaranya yang menyatakan bahwa sebagai sebuah disiplin ilmu, pernah seorang Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, Abu Ja'far At-Tabari, Abu Hatim As-Sidistani mengatakan memang kota-kota Islam ketika itu tidak populer istilah qiraah sab'ah itu. Tetapi alhamdulillah akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mempelajari disiplin ilmu qiraah ini, sehingga pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan kepada hadirin yang berbahagia, setidak-tidaknya, sekali lagi setidak-tidaknya hari ini kita mengenal qiraah sab'ah, pernik-perniknya, diskusinya, kritiknya, dan lain sebagainya. Seperti apa yang tadi dikatakan, seorang yang bernama Imam Ibnu Mujahid, dia mengumpulkan 7 qurra, ya, sehingga disangka itulah sab'atu ahrufin, padahal tidak. Siapa sebenarnya yang dikumpulkan oleh Ibnu Mujahid ini? Ada 7. Di Mekah, Ibnu Mujahid ini menyebut nama qiraah Abdullah Ibnu Katsir Ad-Dari yang wafat tahun 120 Hijriah. Kemudian yang kedua di Madinah ini ada qiraat Imam Nafi' Ibnu Abdurrahman bin Nu'aim, wafat tahun 100 69 Hijriah. Kemudian yang ketiga di Syam ada qiraah Abdullah Al-Yahsabi, wafat tahun 118 Hijriah. Kemudian di Basrah ada qiraat Abu Amr bin Al-Alla, wafat tahun 154 Hijriah. Di Kufah yang kelima ada qiraat Imam Al-Kisai Ali bin Hamzah, wafat tahun 189 Hijriah. Kemudian di Kufah ada qiraat Imam Hamzah Ibnu Habib Az-Zayyad Maula Ikrimah Ibnu Rabi At-Taimi, ini namanya panjang-panjang ini, wafat tahun 118 Hijriah. Yang ketujuh di Kufah ada qiraat Asim, ya, Imam Asim Ibnu Abi An-Najud Al-Asadi. Jadi 7 qurra para ahli qiraah ini dikumpulkan oleh Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid mengatakan para ahli Quran, ahli qiraat 7 qurra ini dikumpulkan di dalam bukunya. Yang tadi kami singgung, lalu ada yang menyangka sab'atu ahrufin itu seperti yang dikutip Ibnu Mujahid. Sementara ulama yang lain mengatakan, oh tidak, sab'atu ahrufin itu bukan 7 yang dikumpulkan Ibnu Mujahid. Ya. Oleh karena itu, para hadirin yang berbahagia, inilah pernik-pernik Ibnu Mujahid menyebut 7 orang itu. Perlu saya sampaikan bahwa ke-7 tokoh-tokoh qiraat ini
yang berkebangsaan Arab itu dua. Yang pertama Abdullah al-Yahsabi, yang kedua Abu Amr. Jadi yang lain itu bukan berkebangsaan Arab. Ya. Oleh karena itu, kalau kita tahu di dalam persoalan ini, maka sebenarnya qiraat ini sudah berkembang di wilayah-wilayah yang tadi kami sebutkan. Ya. Karena ada di Mekah, ada di Madinah, di Syam, di Basrah, di Kufah. Ya. Ini di Kufah ini 1, 2, 3. Di Kufah ini ada 3 qurra yang dikumpulkan oleh Ibnu Mujahid. Di Mekah hanya 1, di Madinah hanya 1. Di Syam 1, di Basrah 1. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya selain yang 7 imam tersebut, masih ada beberapa imam. Maka kita jumpai ada istilah qiraat asyrah, qiraat 10. Nah, qiraat 10 itu siapa? Ya 7 yang tadi disebut Ibnu Mujahid ditambah 3. 3 itu siapa? Yang pertama qiraat Ya'qub Ibnu Ishaq, wafat tahun 154 Hijriah. Kemudian yang kedua qiraat Khalaf Ibnu Hisham, wafat tahun 229 Hijriah. Kemudian yang ketiga qiraat Yazid Ibnu Al-Qaqqa atau terkenal dengan nama Abu Ja'far. Ini wafat tahun 130 Hijriah. Jadi tadi Ibnu Mujahid 7, lalu ada istilah qiraat asyrah, qiraat 10, lalu ada tambahan 4, berarti ada qiraah 14. Jadi 10 ditambah 4. Siapa yang 4 terakhir ini? Ini adalah qiraat Al-Hasan Al-Bisri. Kemudian qiraat Muhammad Ibnu Abdurrahman. Kemudian yang ketiga qiraat Yahya Ibnul Mubarak Al-Yazidi. Kemudian qiraat Abul Farj Muhammad bin Ahmad Al-Sanabudi. Jadi kalau melihat ini, qori-qori itu yang terbukukan, yang terdata, yang ditulis oleh para pakar, tidak hanya 7, tidak hanya 10, tetapi 14. Oleh karena itu, kalau sekarang kita melacak bagaimana qiraat-qiraat mereka, tentunya ini perlu waktu secara khusus. Hadirin, hadirat yang berbahagia, berkaitan dengan masalah qiraat ini ada diskusi yang panjang. Ya. Bagaimana kedudukan Al-Quran terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab yang dikaitkan dengan qiraah? Ada 3 hal diskusi kita pada kesempatan ini. Yang pertama, tidak diterima seorang qori kecuali benar-benar sahih mengambil dari gurunya dengan jalan musyafahah dan mendengar sendiri sampai kepada sahabi, para sahabat, di mana para sahabat menerima dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kaidah ini kaidah baku. Makanya kalau anak-anak kita belajar Al-Quran, apalagi dia menghafal Al-Quran, nanti kalau sudah lulus, sudah hafid, amin amin, kira-kira begitu ya, putra-putranya, cucu-cucunya, itu biasanya mendapat sahadah. Sahadah itu ada sanadnya. Sanadnya itu sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering ada diskusi, bagaimana kalau kita ini belajar Quran, belajar qiraat tapi menggunakan video. Ya, ini di masyarakat sering muncul pertanyaan seperti itu. Belajar qiraat, kalau dulu CD, ya sekarang ini pakai YouTube, belajarnya pakai YouTube, bagaimana? Ya. Jadi kalau melihat ini musafahah ini ya berhadap-hadapan dengan guru.
Sehingga ibaratnya seorang guru yang mengajar itu mulutnya, lisannya itu melafalkan Quran itu, kalau perlu muridnya melihat. Ini bukan persoalan sopan tidak sopan, melihat bagaimana melihat mimik mulut ya dari gurunya itu. Ya, inilah musafahah. Makanya tidak diterima qiraat seorang qari kecuali benar-benar sahih mengambil dari gurunya dengan jalan musyafahah. Jadi tidak bisa kita belajar qiraat sembarangan, itu tidak bisa. Yang kedua, diskusi kita karena hubungan tali temali inilah, karena musafahah ini kan nyambung kepada Rasulullah. Ya. Maka ada yang mengatakan qiraah itu tauqifi, diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Jadi beda dengan rosem. Kalau rosem itu ikhtiariyah, kalau rosem itu ghairu tauqifi, kan kreasi kalau tulisan itu. Tetapi kalau qiraah itu musafahah, qiraah itu tauqifi, diajarkan oleh Rasulullah. Diskusi kita yang ketiga, karena itu qiraat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan rosem, tetapi tidak dinukil dengan sanad yang sahih atau musafahah, itu ulama ahli qurra, para qurra sepakat itu ditolak. Maka poin satu, poin kedua itu sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan. Musafahah, tauqifi. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, inilah jadi kalau kita melihat bagaimana kedudukan Al-Quran terhadap kaidah bahasa Arab, yang kita ikuti adalah musafahah atau tauqifi. Karena kalau tidak begitu, itu akan ditolak. Artinya secara keilmuan dalam konteks disiplin ilmu qiraah, dua itu tadi, musafahah dan tauqifi. Mudah-mudahan istilah ini menjadi istilah yang akrab di antara kita, karena ini istilah-istilah keilmuan. Hadirin hadirat yang berbahagia, sekarang kita bicara pengaruh qiraat terhadap istimbat hukum. Jadi kalau ayat Al-Quran ada bacaan yang berbeda, itu berakibat bisa merubah aspek hukumnya. Nanti akan kita jelaskan. Ya, ada dua hal yang menjadi catatan kami, menjadi catatan saya. Ya. Yang pertama, banyak qiraat yang walaupun dibantah ahli nahwu tetap dipertahankan, karena demikianlah sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah diajarkan kepada kita. Ya. Jadi qiraat walaupun dibantah secara nahwu itu enggak pas, ya, tetapi qiraat itu harus dipertahankan. Karena apa? Karena tadi itu musafahah, ya. Ya, jadi karena diterima qiraat itu sanadnya sampai kepada Rasulullah. Ya, ini diskusi yang berat ini kalau untuk masyarakat awam ini ya. Tapi ya mari kita belajar ilmu qiraah. Yang kedua, ahli lughat dan ahli nahwu meneliti qiraat-qiraat yang sad. Sad itu SJADZ, ya. Sad itu menyimpang. Ya. Jadi ahli lughat, ahli nahwu mempelajari qiraat-qiraat yang sad, yang menyimpang. Dan bahkan mereka mengatakan kita perlu juga mempelajari qiraat-qiraat yang sad. Ya. Oleh karena itu, dua poin yang menjadi diskusi pada saat ini, walaupun ada qiraat sad, walaupun ada qiraat yang menyimpang, kita perlu mempelajarinya dengan baik. Karena apa? Karena ada kemungkinan itu bisa dijadikan alat untuk menafsirkan Al-Quran. Ya. Para hadirin, Ibnu Mas'ud pernah membaca
wasariku wasarikatu faqta'u aymanahuma. Ini salah satu yang oleh para ulama qurra, ulama-ulama ahli qiraat, ini kata-kata aymanahuma, wasariku wasarikatu faqta'u aymanahuma. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan kanannya. Jadi aymanahuma ini kalau panjenengan cek di dalam Al-Quran tidak ada. Ya. Karena di dalam ayat Al-Quran wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Jadi tangannya. Lah ini qiraat Ibnu Mas'ud ini aydiyahuma itu ternyata qiraatnya Ibnu Mas'ud yang sad ini, yang menyimpang ini tidak aydiyahuma tapi aymanahuma. Jadi seperti menyebutkan penafsiran, karena aiman itu tangan kanan. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan kanannya. Sementara kalau kita teks di dalam Al-Quran, tidak aymanahuma, tapi aydiyahuma. Ya. Oleh karena itu, ini satu contoh. Ya. Kemudian ada qiraat Umar bin Abdul Aziz. Qiraat Umar bin Abdul Aziz ini innama yahsallahu min ibadihil ulama'a. Ya, Allah di dhammah. Ya. Jadi ini berbeda dengan ayat Al-Qur'an yang kita terima. Ya. Karena ayat yang kita terima innama yahsyallaha min ibadihil ulama'u. Ya. Oleh karena itu, apa ini maksudnya? Kok innama yahsya? Yahsya itu takut. Innama yahsya, kalau kita terjemahkan secara sepotong-sepotong, innama yahsya sesungguhnya takut. Allahu siapa Allah? Loh Allah kok takut? Min ibadihi dari hambanya al ulama'a, ing ulama kepada ulama. Masa Allah itu takut sama ulama? Ya gitu ya. Lalu bagaimana Umar bin Abdul Aziz kok membaca begitu? Oleh karena itu Az-Zarkashi melihat apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz itu adalah bagian dari menafsirkan. Ya. Yahsa di dalam hal ini, dalam qiraat yang tadi kita sebut, yahsa itu adalah artinya memuliakan. Sesungguhnya Allah memuliakan ulama. Nah, tapi qiraat seperti ini ya sebagai sebuah ilmu dalam konteks keilmuan ya dijadikan diskusi. Jangan sampai ada imam membaca bacaan Qur'annya menggunakan qiraat sad, tidak boleh itu. Ya. Inilah para hadirin dua contoh ini barangkali sisi kecil dari sekian macam-macam qiraat yang ada di dalam Al-Quran. Tentunya dengan durasi waktu yang pendek tidak mungkin kita contohkan, tapi yang paling gampang, yang paling mudah sebagai pengantar kita belajar ilmu qiraat, dua contoh itu saya kemukakan kepada hadirin yang saya muliakan. Ya. Dari dua contoh itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kalangan ulama itu lalu muncul ikhtilaful qiraat yudhiru ikhtilafil ahkam. Perbedaan qiraat itu akan menampakkan perbedaan hukumnya. Jadi tadi dua, wasariku wasarikatu faqta'u aymanahuma. Ini termasuk qiraat Ibnu Mas'ud yang menyimpang, yang kita kenal dengan sad, ya. Aymanahuma itu menafsirkan aydiyahuma. Aymanahuma itu kanan. Jadi kalau ada pencuri laki-laki, ada pencuri perempuan, potong tangan kanannya. Ya. Kemudian yang kedua, innama yahsallahu. Ya. Ini qiraat Umar bin Abdul Aziz. Di dalam teks Al-Quran sebenarnya innama yahsallaha min ibadihil ulama'u. Jadi yang takut itu ulama. Takut kepada siapa? Allah. Makanya kalau dibaca innama yahsallahu, bukan
diartikan Allah takut kepada ulama, tetapi Allah itu memuliakan ulama. Jadi inilah ikhtilaful qiraat yudhiru ikhtilaful ahkam. Perbedaan qiraat akan menampakkan perbedaan hukumnya, akan menampakkan perbedaan pengertiannya. Ini kalau dipandang sebagai ilmu yang mengasyikkan, ya asyik, karena kita akan tahu bagaimana pandangan ulama, bagaimana ketika dibaca begini para ulama yang lain, bagaimana mengkritisinya dan lain sebagainya. Seperti tadi yang saya katakan di sini, ya, qiraat Ibnu Umar ini diterjemahkan, dielaborasi dengan kata-kata memuliakan. Allah memuliakan ulama. Hadirin hadirat yang berbahagia, jadi itu beberapa hal yang terkait dengan ilmu qiraat. Imam Nawawi menyatakan bahwa tidak boleh dibaca baik dalam sholat maupun di luarnya qiraat yang shadz, karena dia bukan Al-Quran. Jadi kalau tadi saya contohkan qiraat Ibnu Mas'ud, qiraat Umar bin Abdul Aziz, kata An-Nawawi itu bukan Al-Quran, ya. Karena apa? Karena Al-Quran itu diterima dengan jalan mutawatir. Qiraat shadz itu tidak mutawatir, ya. Oleh karena itu, kalau orang membaca qiraat shadz di depan umum dengan maksud memberikan informasi yang tidak ada penjelasan yang luas, justru harus ditegur. Ya. Jadi ini kata Imam Nawawi. Kemudian yang kedua, ini selayang pandang fuqaha Baghdad, ahli-ahli fikih di kota Baghdad itu mengatakan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan memakai qiraat shadz itu harus disuruh bertaubat. Nah, makanya kita harus hati-hati, ya, jangan-jangan kita belajar gurunya nggak jelas, yang kita baca qiraat yang shadz, ya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kita tentunya pada hari ini ketika belajar ilmu qiraat, ya, pernik-pernik seperti ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan, ya. Karena ada juga, ya, yang mengatakan bahwa tidak hanya itu, ya memang banyak. Ada juga As-Suyuti pernah mengatakan bahwa qiraat ini kalau ditinjau dari sanad ini ada 6 macam, ya. Jadi kalau qiraat ini kan misalnya ada orang membaca begini, itu riwayatnya dari siapa? Sahih apa tidak, mutawatir apa tidak, ini harus kita cek. Tidak bisa sembarangan itu, ya. Ada yang membaca misalnya di dalam surat yang ke-9 ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusakum. Jadi ini sahih tetapi menyalahi rasm. Karena sebenarnya mestinya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, dengan pola seperti ini lalu kita memang juga harus hati-hati. Jadi apakah ini mutawatir apa tidak? Ini sahih apa tidak? Ini masyhur apa tidak? Jadi karena As-Suyuti melihatnya dari sisi riwayat qiraat itu, maka mempelajari qiraat sab'ah, mempelajari qiraat 10 atau mempelajari qiraat yang 14 itu bagi orang-orang yang intent terhadap ilmu qiraat, nah itu sangat penting, ya. Karena bagaimanapun juga ilmu-ilmu ini ya, sudah langka dipelajari oleh orang-orang pada umumnya. Oleh karena itu di dalam
kajian saya di dalam kegiatan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak, saya memang mengambil kitab Mabahis fi Ulumil Quran ini supaya semangat anak-anak muda, kaum milenial, begitu ya. Ada ilmu yang seperti ini yang juga perlu dipelajari dan sangat intens harusnya kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita tahu. Supaya kita kenal. Jadi banyak sekali tentunya tidak mungkin saya sampaikan semua, tapi paling tidak kita mengenal walaupun sedikit. Ada juga qiraah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ada di dalam ayat walahu ahun au ukhtun. Jadi qiraatnya itu ditafsiri karena ini ayat berkaitan dengan waris. Ayat ini terkait dengan persoalan waris. Jadi kalau ayatnya itu aslinya walahu ahun au ukhtun, oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ditambah walahu ahun au ukhtun min ummin. Jadi ada tambahan min ummin, itu tambahan. Tetapi ini termasuk qiraat yang tidak sesuai dengan Mushaf Utsmani. Ini merupakan qiraatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedikit kita mengenal ilmu qiraat. Hadirin yang berbahagia, kesimpulannya dari apa yang kami sampaikan, ya, seseorang itu belum bisa dinamakan mukri, ya, walaupun telah menghafal qiraat 10, walaupun sudah menghafal qiraat 14, terkecuali menerima qiraah dengan jalan sama dan musyafahah. Sama itu artinya mendengar langsung dari gurunya yang punya sanad. Musyafahah termasuk kaitannya dengan orang yang belajar ini berhadap-hadapan dengan guru. Jadi seseorang belum dinamakan mukri. Mukri itu adalah orang yang pandai membaca Al-Quran secara benar. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pelajaran yang berharga, bisa menjadi sesuatu yang mudah-mudahan memicu generasi muda, kaum milenial, ya, walaupun tadi materi mungkin masih panjang, masih banyak, tetapi setidak-tidaknya saya pada kesempatan ini sudah melontarkan ilmu baru bagi mereka yang baru mendengar. Karena ilmu seperti ini sekarang ini jarang yang mempelajari. Mudah-mudahan anak-anak kita, putra-putri kita, generasi muda kita, ada yang secara khusus mau mempelajari ulumul Quran. Demikian kurang lebihnya, sekali lagi saya mohon maaf, dan mudah-mudahan apabila ada yang tidak pas, Allah memberikan maghfirah. Kalau tidak pas, mudah-mudahan nanti ada catatan yang bisa disampaikan kepada saya. Demikian akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.